Republik Islam benar-benar kehilangan kepemimpinan, tetapi proksi-proksi beringasnya haus darah. Saat Iran bersumpah akan membalas dendam yang belum pernah dunia saksikan sebelumnya atas kematian Ayatollah, milisi pro-rezim dengan brutal menyerbu kedutaan besar Ali Salatus di Baghdad dan Beirut, dengan putus asa mencoba menerobos kompleks tersebut dalam gema menakutkan tahun 1979, namun kekacauan tidak berhenti di situ. Alih-alih berhadapan langsung dengan militer AS, Iran justru meluncurkan serangan rudal besar-besaran yang pengecut terhadap target sipil di negara-negara Arab tetangga, menghujani Dubai dan Doha dengan api dalam upaya memeras kawasan agar tunduk. Serangan tanpa provokasi terhadap negara-negara netral ini membuktikan bahwa satu-satunya strategi rezim tanpa kepala tersebut adalah terorisme. Timur Tengah resmi membara dan cerita kita dimulai dengan ancaman mengerikan Iran yang disiarkan ke seluruh dunia. Dengarkan cuplikannya. Iblis-iblis dunia akan merayakannya. Dan semua orang berhasil dicuci otaknya. Tapi ini belum berakhir. Trump akan membayar harga yang belum pernah dibayar oleh Presiden Amerika manapun sepanjang masa. Tidak pernah dibayar oleh Zionis manapun sepanjang masa. Tidak pernah dibayar oleh penjahat manapun sepanjang masa. Trump akan melihat karena balas dendam akan datang dan balas dendam akan datang segera. Dan balas dendam akan datang kepada Trump. Mengejar semua orang yang memfasilitasi pembunuhan ini, dia akan membayar harga tertinggi. Dan itu bukan hanya oleh jutaan orang Iran. Itu bukan hanya oleh jutaan orang di negara-negara perlawanan. Itu juga oleh mereka yang baru saja bergabung dengan perlawanan. Setelah mengonfirmasi kematian Khamenei, TV pemerintah Iran berjanji akan membalas dendam yang belum pernah dilihat dunia. Garda Revolusi mengulangi pesan yang sama. Operasi ofensif paling dahsyat dalam sejarah angkatan bersenjata Republik Islam terhadap Israel dan Pangkalan Al-Asem di wilayah tersebut akan dimulai dalam beberapa saat. Mereka menyebut ini Operasi Janji Sejati, gelombang ke-6. Sekarang, Presiden Trump melihat pernyataan-pernyataan ini dan merespons dengan mengatakan, Iran baru saja menyatakan bahwa mereka akan menyerang dengan sangat keras hari ini, lebih keras dari sebelumnya. Mereka sebaiknya tidak melakukan itu. Jika tetap dilakukan, kami akan menyerang dengan kekuatan yang belum pernah terlihat. Sekarang, bagian menariknya, serangan balasan dari Iran sebenarnya sudah dimulai saat Presiden Trump memposting pernyataan ini. Namun, rudal bukanlah satu-satunya ancaman yang dimiliki Iran. Kedutaan besar Al-Salatus di wilayah itu tengah mendapat tekanan ekstrim dari pengunjuk rasa pro-Iran. Itu terjadi di Baghdad. Para pengunjuk rasa bangun dan langsung mencoba menerobos area tempat kedutaan besar Asam Alas berada. Kekacauan di jalanan. Hal yang sama juga terjadi di Lebanon. Sebuah milisi Lebanon, kemungkinan Hizbullah, menargetkan kedutaan besar Al-Salatun dengan serangan bersenjata. Sekarang, hal penting yang perlu disampaikan di sini hanya agar kita tenang. Protes serupa juga terjadi setelah Israel membunuh pemimpin Hizbullah, Nasrallah, dan setelah pemimpin Hamas juga terbunuh. Namun, pada kedua kesempatan tersebut, protes berhasil diredam dan tidak ada kejadian apapun di kedutaan. Tapi ketegangan saat ini lebih tinggi dari sebelumnya. Dan kita tahu dari sejarah bahwa Iran punya kebiasaan menyandera diplomat ala Selaslam. Itulah tepatnya bagaimana rezim tersebut berkuasa pada tahun 1979. Untungnya, AS sudah memprediksi hal ini. Dan sebagian besar staf kedutaan di wilayah tersebut, terutama di Lebanon, telah dievakuasi sebelum operasi dimulai. Hanya personel paling minimum yang tetap berada di lokasi-lokasi ini. Dan di Irak, pemerintah sangat mendukung AS. Selain itu, kita juga memiliki pasukan marinir di lokasi yang siap melindungi staf kedutaan. Namun, situasi ini tetap harus diawasi ketat, karena kita semua ingat kejadian terakhir.
Jadi itu terjadi pada 4 November 1979 ketika Republik Islam Iran merenggut kebebasan, martabat, dan kebanggaan 52 orang Amerika. 52 sandera ditahan selama 444 hari di Iran dari akhir tahun 1979 hingga Januari 1981. Ayah saya, William Q, adalah salah satu sandera di Teheran. Beliau seharusnya hanya di sana saat akhir pekan, tapi semuanya jadi kacau. Mereka membawa perempuan Iran ke pintu depan dan menggunakan mereka sebagai tameng saat menerobos masuk ke kedutaan Amerika. Saya tidak akan pernah lupa pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan Iran saat itu dan apa yang masih terjadi hingga kini. Lewat jendela yang pecah, saya ingat mendengar suara lalu lintas mulai di pagi hari, memuncak, lalu sepi, dan itu hari pertama, hari kelima. Dan kamu duduk di sana berpikir bahwa kamu telah dilupakan oleh Tuhan. Keluargaku dan negeriku. Dan urutan itulah yang membuatku tetap hidup dan bertahan melewati semua itu. Kami dibebaskan pada 20 Januari 20 menit setelah Presiden Carter meninggalkan jabatannya. Ada perbedaan antara rakyat Iran dan pemerintah Iran. Keduanya benar-benar berbeda. Rakyat Iran lebih melihat budaya Barat sebagai sesuatu yang mereka minati dan nikmati. Rezimnya jelas menentang pengaruh budaya Barat di Iran. Generasi muda mulai bermunculan dan mereka tidak memiliki pola pikir yang sama. Mereka menginginkan kebebasan dan ingin melihat dunia luar. Dan sekarang mereka justru ditarik mundur, bukannya bisa maju ke depan. Saya benar-benar percaya bahwa banyak orang Iran yang menginginkan kehidupan yang lebih baik daripada yang mereka miliki sekarang. Jadi seperti yang mereka katakan di Iran, insya Allah dengan kehendak Tuhan, itu mungkin bisa terjadi. Sekarang mari kita bicara tentang serangan militer balasan Iran yang sebenarnya, karena angka-angka menceritakan kisah yang Iran tidak ingin Anda pahami. Seperti yang kalian tahu, setiap bahas serangan militer, YouTube sering membatasi video kami sehingga tak muncul di beranda kalian. Jika kalian menonton video ini, tekan tombol subscribe di bawah agar kami terbantu di algoritma dan kalian dapat menonton video kami berikutnya. Sekarang kita lihat angkanya. Media Iran mengonfirmasi bahwa mereka meluncurkan rudal dan drone ke negara-negara seperti Qatar, Bahrain, Israel, Kuwait, dan UEA. Yang terakhir itu penting karena UEA terkena serangan lebih parah daripada siapapun dalam daftar ini. Namun mereka tak menyerang Iran. Mereka tidak menjadi tuan rumah pesawat yang membunuh Khamenei, tapi tetap diserang seolah musuh utama. Dalam 24 jam pertama, Iran menembakkan 140 rudal dan 200 drone ke Uni Emirat Arab, 66 rudal ke Qatar, 45 rudal dan 9 drone ke Bahrain, dan sekitar 130 rudal ke Israel. Bayangkan, Uni Emirat Arab dihukum seakan merekalah yang membunuh Khamenei. Israel sebenarnya pelaku utama, tapi justru menerima lebih sedikit rudal. Ini bukan balas dendam yang sepadan, ini kekacauan demi kekacauan. Jadi pertanyaannya, kenapa Iran begitu gencar menyerang negara-negara ini? Menteri Luar Negeri Iran sebenarnya tampil di televisi Amerika kemarin untuk menjelaskan, tapi penjelasannya tidak terlalu masuk akal. Silakan dengarkan sendiri. Sebenarnya mengaturnya. Kami sedang menangani situasinya dan saya berkomunikasi dengan Anda tahu rekan-rekan saya di Teluk Persia. Dan saya menjelaskan kepada mereka bahwa Anda tahu kami tidak berniat menyerang mereka, tetapi kami sebenarnya menyerang pangkalan Amerika sebagai tindakan membela diri. Kami tidak bisa hanya duduk diam dan melihat mereka menyerang kami tanpa merespons hanya karena pangkalan mereka berada di negara tetangga yang bersahabat. Jadi saya menjelaskan kepada mereka dan saya berharap mereka memahami situasi ini. Satu hal lagi yang harus saya sebutkan adalah dia mengatakan bahwa Iran hanya menyerang negara-negara ini karena ada pangkalan Asila Salah di sana. Tapi lihat siapa yang sebenarnya terluka. Bukan personel militer Amerika. Korban luka meliputi warga Emirat, Qatar, sipil Kuwait, dan turis yang berada di negara-negara tersebut. Jadi apa yang dikatakan Iran kepada dunia bukanlah alasan sebenarnya. Alasan sebenarnya justru jauh lebih sederhana. Iran tahu bahwa target-target militer terlalu dijaga ketat. Pangkalan-pangkalan ala-lasaran dijaga ketat dan tentu saja Israel mungkin dijaga lebih baik daripada
pangkalan-pangkalan al-Salam di negara-negara tersebut. Itulah sebabnya Iran sebenarnya tidak bisa melukai al-Salam atau Israel secara signifikan. Jadi mereka menargetkan warga sipil, hotel, apartemen, bandara, apa saja yang bisa menciptakan kekacauan. Ini adalah rezim yang sama yang membunuh 30.000 orang dari negaranya sendiri pada bulan Januari. Mereka tak ragu membunuh warga sipil asing, terutama jika yakin ini demi perjuangan hidup mereka. Sekarang, izinkan saya menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di Dubai, UEA, karena ini sangat menghancurkan. Ini hotel, apartemen, dan warga sipil yang saya sebutkan tadi. Tidak mungkin Iran bisa mengklaim bahwa mereka menargetkan aset militer. Selanjutnya, ada kejadian nyaris celaka. Puing-puing jatuh sangat dekat dengan seorang juru kamera. Inilah yang disebut balas dendam Iran. Lihatlah. Sekarang, kita belum punya angka pasti, tapi di UEA saja puluhan orang telah terluka atau tewas dalam 24 jam pertama. Puluhan orang yang tidak ada hubungannya dengan perang ini. Dan tentu saja bukan hanya UEA, ledakan serupa juga terdengar di Doha, Qatar. Lihat klip ini. Selain itu, ini bukan hanya soal kerusakan fisik. Iran menargetkan ekonomi Dubai dan Doha, dan itu berhasil. Penerbangan menyumbang 27% dari PDB Dubai, 18% dari seluruh ekonomi UEA. Bahkan, Bandara Internasional Dubai adalah bandara tersibuk di dunia. Bandara ini menyumbang sekitar 4 miliar dolar pendapatan langsung bagi pemerintah. Bandara itu kini sudah ditutup lebih dari sehari. Ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu orang, dari seluruh dunia terdampar di bandara, dan pemerintah berbagai negara sedang berusaha keras untuk mengevakuasi warganya. Sementara itu, Iran terus menyerang bandara yang sama. Ini benar-benar gila. Berikut rekaman bandara yang terkena serangan saat orang-orang masih terlihat di sana. Silakan lihat. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Ini bukan kecelakaan, ini adalah strategi. Dan inilah strateginya, kekacauan murni. Iran berupaya menjadikan perang ini berskala regional. Mereka pada dasarnya ingin memperluasnya agar melibatkan semakin banyak negara yang menurut sudut pandang Iran adalah sekutu Amerika Serikat. Dengan menyerang sekutu AES yang menjadi tuan rumah pangkalan dan aset bisnis AES, Iran ingin menekan negara-negara itu. Iran tahu, negara-negara ini tidak siap menghadapi tekanan seperti ini. Mereka berpikir, jika Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi cukup menderita, negara-negara itu akan menekan Amerika Serikat menghentikan serangan ke Iran. Atau, setidaknya, Iran berpikir bahwa negara-negara ini akan menjauhkan diri dari Washington dan bahkan mungkin menjadi netral. Tapi itu tidak berhasil, bahkan justru berbalik merugikan mereka. Liga Muslim Dunia, sebuah organisasi Islam besar, telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan Iran terhadap sesama negara Muslim. Lalu ada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua negara yang selama beberapa tahun terakhir berada dalam semacam perang dingin, sekarang justru semakin dekat karena serangan-serangan yang dilakukan Iran. Negara-negara ini sebenarnya sudah bersikap netral sebisa mungkin. Arab Saudi bahkan secara terbuka mengumumkan sebelum operasi dimulai bahwa mereka tidak akan mengizinkan jet-jet AS menggunakan wilayah udara Arab Saudi. Mereka tidak terlibat dalam hal ini, mereka tidak memihak, tapi sekarang mereka melihat seperti apa masa depan mereka jika rezim ini bertahan, dan mereka tidak menyukainya. Itu sebabnya
negara-negara yang dulu menjauh dari perang kini mendekat ke Amerika Serikat dan Israel. Beberapa bahkan terang-terangan menyerukan pergantian rezim di Iran. Iran berusaha mengisolasi Amerika, tapi malah menyatukan kawasan untuk melawan mereka sendiri. Namun, meskipun semua ini terjadi, Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa pembalasan mereka akan terus berlanjut dan mereka berjanji akan mengambil langkah balas dendam yang berbeda dan keras dengan tamparan-tamparan berturut-turut yang akan disesali. Saya menduga itu berarti mereka akan mencoba meningkatkan intensitas dengan setiap serangan yang mereka lakukan. Jadi, ini benar-benar sesuatu yang harus dipantau dengan sangat saksama, terutama mengingat bagaimana Iran sedang berusaha meningkatkan eskalasi perang ini agar melibatkan semakin banyak negara. Selain itu, sepertinya seorang pemimpin tertinggi baru telah terpilih. Kami belum tahu siapa orangnya. Jika sudah tahu, kami akan beritahu kalian. Tekan tombol subscribe di bawah ini. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.